Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gabi Lovers, kembali lagi di channel Denggupi 0411. Pada hari ini Denggupi 0411 tidak akan membahas tentang gapi-gapi. Namun Denggupi pada hari ini akan membahas salah satu dari teman gapi, yaitu adalah lobster air tawar konsumsi. Di sini Denggupi coba mengadopsi salah satu grup hewan lobster air tawar di farm saya. Di sini saya sudah ada tempat. Ini tempatnya tempat bekas bekas ikan cupang dulu. Namun saya coba fungsikan menempatkan lobster indukan bersama betina gapi, dan di sana anakan gapi. Sebelum kita membahas, saya akan membahas bagaimana cara memindahkan burayak atau bayi lobster yang telah teridentifikasi, telah waktunya untuk melepas gendong telur. Nah, sebelum kita bahas, di sini adalah tempatnya. Ini tempat indukan yang kita akan lepas. Bagaimana ciri-cirinya nanti? Ini tempat indukan saya, dan di sini adalah tempat burayak lobster saya yang cukup besar, yang sudah umur 2 bulan. Nah, Gapi Lovers bisa melihat. Nah, untuk yang di sini masih umur sekitar 1 bulanan. Di sini juga sekitar 1 bulanan, Gapi Lovers bisa lihat. Dan di sini juga 1 bulanan. Jadi lobster saya pada saat itu saya beli 1 set, coba-coba, dan ternyata berhasil. Nah, ini adalah indukan saya, indukan lobster saya. Gapi Lovers bisa lihat, ini indukan lobster saya. Di sini juga ada gapi-gapi betina dan betina AFR, dan jantannya jantan ribbon AFR, supaya kualitasnya menjadi AFR ribbon. Di sini full betina, begitu juga ada jantan ribbon. Kalian bisa lihat, ini betinanya full betina, dan di sini ada lobsternya. Kalian bisa lihat. Nah, kita lanjut kepada topik, bahwa kita akan melihat ciri-ciri, bagaimana ciri-ciri lobster yang akan turun gendong. Oke, Gapi Lovers, buat di sini saya hanya mempraktikkan, karena ini adalah perdana mereka mengenai bagaimana cara menurun gendongkan burayak lobster yang sudah turun gendong. Jadi mari kita lihat seperti apa. Sebelumnya pastinya saya sudah mengecek bahwa lobster yang saya akan pisahkan atau turun gendongkan, bantuan turun gendong, sudah saya melihat bahwa dia sudah dia punya telur itu sudah berumur 5 minggu lebih, dan itu ditandai bahwa terlihatnya anak burayak lobster yang sudah lepas. Namun di sini kita akan membantu untuk menurun gendongkannya. Seperti apa? Mari kita lihat. Media seperti ini saya angkat saja, lalu keluarlah betinanya. Oke. Nah, sekarang Gapi Lovers bisa lihat itu adalah betina lobster yang sedianya akan turun gendong. Di sini masih ada anaknya. Nah, apa yang perlu saya persiapkan? Pastinya yang saya persiapkan itu tempat di mana lobster untuk bertelur. Perlu Gapi Lovers ketahui bahwa ketika kita tidak membuat atau lama menempatkan lobster itu, nanti lobsternya bisa mati dimakan oleh betinanya. Maka dari itu kita harus membantu dalam melakukan turun gendong.
seperti apa kita harus menangkapnya. Saya ini tidak berpengalaman, pelan-pelan saja. Oke, setelah dipegang seperti ini, santai saja. Lihat, ini adalah burayak yang harusnya sudah turun gendong. Mari kita bantu dengan cara menggerakkan betina ini di permukaan air seperti ini. Nah, Guppy Lovers bisa lihat ini adalah anakannya. Ini Guppy Lovers bisa lihat. Lakukan seperti ini sampai betul-betul burayaknya sudah turun dengan semua sempurna. Memang hal ini banyak Guppy Lovers mengatakan bahwa ini dipaksa, tapi secara alamiah memang perlu dibantu seperti ini. Kalau di alam liar kita tidak perlu membantunya, nanti dia akan turun sendiri. Nah, sedikit lagi Guppy Lovers bisa lihat. Nah, sedikit lagi. Oke, Guppy Lovers bisa lihat sudah tidak ada burayak yang menempel pada lobster ini. Artinya apa? Lobster ini sudah berhasil kita bantu turun gendong. Selanjutnya apa yang kita harus persiapkan? Pastinya kita persiapkan alat untuk tempat sembunyi lobster ini. Untuk betina sendiri kita harus karantina di tempat yang lain. Saya tempatkan saya dulu di sini karena saya tahu ciri-cirinya. Kita tempatkan di sini saya dulu. Sambil saya mempersiapkan yang namanya lalu kita mempersiapkan tempat burayaknya seperti ini. Ini terbuat dari pipet sederhana. Ada 5. Ini tempat burayak memang saya ada 5, 1 2 3 5. Setiap isi ini ada 20, artinya 100. Dalam satu tempat ini bisa diisi sekitar 40 burayak. Oke, saya akan membiarkan airnya tenang dulu, lalu saya bersihkan airnya dari sisa debu-debu. Selanjutnya kita memasukkan alat atau tempat atau shelter untuk burayak. Oke, ditunggu. Oke, setelah kita tinggal beberapa saat, media lobster yang kita tinggalkan airnya sudah mulai jernih. Sekarang waktunya saya akan membersihkan media atau tempat burayak ini. Jadi burayaknya itu menggumpal di bioring seperti ini. Nanti sekitar 1 hari atau 2 hari nanti dia akan sudah berjalan seperti layaknya burayak ini. Lalu saya akan menyediakan tempat yang tadi saya sebutkan yang ini untuk saya tempatkan di sini. Dan hal yang pertama saya akan membersihkan tempat ini dulu agar terlihat bersih dan baik untuk kesehatan burayak lobster kita. Oke, Guppy Lovers, mari kita melakukan sifon. Di sini sifon saya harus berhati-hati karena lobsternya masih burayak, gampang tersedot. Sebisa mungkin jika kalian rajin,
baiknya kalian lakukan pembersihan media burayak lobster ini. Tujuannya agar burayak lobster kita sehat. Sama halnya dengan guppy yang kita rawat. Ketika burayak guppy telah lahir, ada baiknya kita bersihkan media burayaknya, lalu burayaknya tetap pada tempat yang sama dan indukannya kita pindahkan. Sama perlakuannya untuk guppy dan lobster. Hanya saja kalau lobster kita harus menyediakan yang namanya shelter. Kalau guppy kita tidak perlu. Nah, untuk pakan burayak sama halnya guppy. Kalau guppy saya biasanya memberi makan setelah 3 hari atau 2 hari pasca burayak melahirkan. Kalau lobster sama persis, karena lobster juga mempunyai cadangan makanan selama 3 hari, sehingga setelah turun gendong ada baiknya jangan dulu diberi makanan. Kalaupun diberi makanan, beri makanan sayuran. Kalau saya pengalaman, saya berikan makanan sayuran berupa kentang. Oke, setelah bersih, guppy lovers bisa melihatnya. Modelnya, tempatnya, medianya seperti ini, terminimalisir oleh yang namanya kotoran lagi. 1 hari 2 hari lagi saya akan melakukan sifon. Namun saya harus mempersiapkan memasukkan langsung yang namanya shelternya. Shelternya saya menggunakan batu merah dan pipet sebagai batu merah sebagai pemberat, dan pipet adalah media shelternya. Saya masukkan seperti ini saja. Karena dia ada 5, saya masukkan sebanyak 5 biji. Sederhana saja seperti ini. Lalu saya tempatkan di semua. Saya atur seperti ini. Nanti setelah berumur 2 bulan baru saya pindahkan shelternya di tempat lain. Cukup saja seperti ini. Cukup saja seperti ini. Kalian tempatkan batu merah di atasnya untuk sebagai penanda tinggi air. Seperti ini. Saya akan menyiponnya karena sudah mau sholat Jumat. Saya akan menyiponnya dulu sampai batas air di sini, baru saya tambahkan air sebentar menggunakan air endapan ya, jangan langsung air leden. Oke, saya akan bersihkan airnya dulu. Oke, airnya sudah sampai di permukaan, artinya saya biarkan dulu. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, mungkin sekira itu guppy lovers dan pecinta lobster air tawar, cara saya memisahkan burayak lobster yang waktunya turun gendong. Untuk mencegah kematian, pastinya di media ini harus kita bersihkan dan menyiapkan shelter minimal 100 atau lebih. Kali ini saya sampaikan 100 dan panjangnya kurang lebih 6 sampai 8 cm, 7 cm kalau tidak salah ini. Untuk satu pipet itu bisa tempatkan lebih dari 3 burayak. Begitu perilaku yang saya lihat pada lobster. Oke, sekira itu guppy lovers dan pecinta lobster air tawar konsumsi. Saya Deng Guppy 0411 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.